Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah keselamatan nyawa lebih berharga dari harta. Ester 7 ayat 2 dan 3 saya bacakan firman Tuhan demikian. Pada hari kedua itu sementara minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan itu pun akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba, dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba." Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sebuah kesempatan diperhadapkan kepada saudara dan saya, mana yang kita pilih? Hidup untuk kesenangan diri sendiri ataukah hidup berdampak menjadi berkat bagi banyak orang? Kita belajar dari hidup Ester. Posisinya sebagai seorang ratu pilihan dicintai Raja Ahasveros. Bahkan diperkenan saat itu untuk Ester meminta. Apa saja yang diminta ia kepada raja akan dikabulkan. Bahkan setengah kerajaan dalam kekuasaan dan kekayaannya pun akan diberikan Raja Ahasveros kepada Ratu Ester. Wow, kesempatan emas yang tidak terulang lagi kedua kalinya. Mungkin Esther bisa saja menyambut tawaran itu dengan gembira, dan jika ia egois, ia bisa berpikir untuk memilih harta dan kekuasaan untuk kesenangan dirinya sendiri. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, itu tidak dilakukan oleh Esther. Ia merendahkan dirinya sujud di hadapan Raja Ahasveros. Tawaran kesempatan raja yang menggiurkan itu diresponi dengan muka muram sambil sujud di hadapan raja. Esther memohon kemurahan hati raja untuk mengaruniakan keselamatan nyawanya, keluarganya dan bangsanya jauh lebih berharga ketimbang harta dan kekuasaan. Karena dari ancaman kejahatan Haman, orang terdekat raja, yang sudah merencanakan pemusnahan seluruh orang-orang Yahudi, baik orang-orang dewasa, perempuan, bahkan anak-anak yang hendak dimusnahkan dengan surat yang dibuat dengan kelicikan hati dengan menggunakan kekuasaan Raja Ahasveros yang telah dimeteraikannya. Jemaat dikasih Tuhan, Ratu Ester dengan berani mengungkapkan kebenaran, menyampaikan rencana jahat Haman di hadapan raja. Oleh kuasa Tuhan, kejahatan Haman itu dibukakan dan raja murka dan menghukum Haman dengan tiang gantung yang ia buat sendiri. Dan penyertaan Tuhan yang tak terlihat itu menyelamatkan nyawa Ester sebagai orang Yahudi, keluarganya, bahkan juga bangsa Yahudi yang tersebar diaspora di masa pembuangan dari ancaman musuh dan kemusnahan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berprovidensi memelihara umat perjanjiannya karena kasih setianya, berkenan memakai Ester yang berani memilih kepentingan keselamatan nyawanya dan bangsanya dibandingkan dengan tawaran harta duniawi sementara yang tidak bisa menyelamatkannya dan bangsanya. Saudara, Tuhan perjanjian mengaruniakan keselamatan, namun juga dikaruniakan harta dan kedudukan bagi Ester sebagai ratu, dan pamannya Mordekai diangkat sebagai orang kedua dari Raja Ahasveros saat itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kita sebagai umat pilihan yang sudah ditebus Kristus diingatkan perkataannya. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh harta di dunia ini namun kehilangan nyawanya? Mari kita diberi tuntunan Sang Penyelamat kita Tuhan Yesus untuk mengarahkan hidup lebih peduli bagi tujuan keselamatan diri kita, pribadi, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kita bukan orang-orang egois yang hanya memikirkan kepuasan sesaat demi harta dan tahta, namun mengabaikan kebenaran dan keselamatan jiwa kita dan orang lain dibandingkan dengan iming-iming tipu daya kesenangan dunia yang sesaat ini. Apa yang menjadi refleksi?
Sudahkah hidup kita lebih mengarah pada tujuan rencana keselamatan Allah? Atau egois memikirkan kesenangan sendiri dan mengabaikan sesuatu yang bernilai kekal? Kiranya teladan hidup Esther menolong kita untuk mengingat jati diri kita sebagai milik Kristus, memilih hidup benar dan berjuang dan mau dipakai Tuhan untuk terlibat keselamatan jiwa kita sendiri dan orang terdekat kita, supaya tidak binasa dan diselamatkan dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Pimpin kami untuk mengarah pada tujuan hidup keselamatan diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Amin.